Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karomahnya sehingga kita dapat bertemu pada jalan tolabul ilmi, pada jalan istiqomah, pada makom istiqomah pada saat ini yang sedang dijalankan. Mudah-mudahan menjadi tajalli yang betul-betul berhikmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad. Para jemaah Istiqomah grup 1 dan 2 bergabung di rahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah. Di dalam kita menjalankan perjuangan kita mencapai titik kosongnya diri kita di mana kita kehilangan diri dan bertemu dengan sesuatu yang berdiri. Tentulah kita mempersiapkan kodrat-kodrat yang tidak akan membuat bersekutu dengan Allah. Dari tingkatan-tingkatan kodrat yang harus kita dirikan adalah batin-batin Allah dan yang harus mewujud pada kondisi alam batin yang telah disiapkan. Merubah kepada zahiru wa rabbi, merubah kepada batinu abdi. Di sini ada dua doma'u bersarang dalam kalimat zahiru dan batinu. Artinya doma'unya tetap pada rahasia, kedua-duanya baik batinu juga doma'u dalam rahasia. Ini ada rahasia dalam rahasia. Dengan mencapai kepada hal yang begitu, tentu kekuasaan Allah ini lebih banyak kita dirikan untuk menghilangkan kekuasaan diri yang merasa memiliki diri. Merasa memiliki diri adalah tabiat buruknya seseorang manusia yang mengatakan wujud itu adalah dirinya. Tetapi Allah sangat memuliakan umatnya yang melihat wujudnya, dirinya adalah wujudnya Allah. Di dalam pelengkapan batin-batin Allah yang akan berdiri pada diri kita, sangatlah kita harapkan semuanya bekerja demi yang dikatakan kekamian Allah pada dirinya. Batin-batin Allah inilah yang akan bermujahadah dan akan berjuang untuk melayani kehidupan insaniyahnya Allah di muka bumi ini. Kehidupan insaniyahnya Allah sangat wujud kepada kenyataan yang bersifat nyata keumatan dalam iman Allah. Bagaimana kita menjaga kehidupan ini adalah hidup yang diimani kalau itu adalah tajalli Allah semata yang bergerak zahir dan batin, dunia dan akhirat. Dalam pencarian tersebut wajib kita mendapatkan hak dan wewenang Allah dalam diri kita. Apa hak wewenang? Dengan kemahaannya. Di mana datang kemahaannya tadi?
dengan kita merubah kedudukan atau meneruskan kedudukan Allah pada diri dengan panggilan-panggilan yang berbeda. Bagaimana kita mendapatkan panggilan yang berbeda sehingganya derajat demi derajat akan kita dapati, dan kitalah marwahnya, tempat Allah menumpahkan segala derajat. Inilah yang dikatakan wa darajatun illallahi ala zahirun wal batinun. Kalaulah engkau tahu derajatku ada di mana, carilah zahir ada batinnya, carilah batin ada zahirnya. Inilah yang dikatakan derajat Allah. Tapi kalau kita hidup dalam zahir, batin dalam batin, itu bukan derajat, itu namanya kehidupan. Inilah bedanya pencarian keuntungan orang-orang yang bagaimana orang-orang yang mencari adalah orang yang imannya tegar. Apa yang dikatakan imannya tegar? Dia akan kehilangan kemampuan dan kekuasaannya yang selama ini dia cintai dalam kehidupannya dunia, dan diambil alih oleh Allah dengan kekuasaan dan kekuatan Allah semata. Berarti orang itu sudah mengalami kematian dalam kehidupan dunianya. Tetapi Allah mengatakan tajalli dirinya melebihi segala apa yang engkau harapkan. Inilah tidak ada kerugian di jalan Allah. Dengan demikian mulailah kita menata diri. Menata diri dalam akidahnya adalah menimbulkan hak wujudnya Allah yang maujud pada diri kita, sehingga dalam kondisi seperti ini nyatalah sudah kita lama-lama meningkatkan qabla mutu anta mutu tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari ternyata kita sudah kehilangan diri. Dan kita ikutkanlah dalam persaksian kemana diri ini pergi, dia pasti membuka ijab melihat sesuatu yang kamu harapkan, dan melihat sesuatu yang diharapkan oleh orang banyak, yaitu katanya inna ilaihi, akulah Tuhan itu. Jadi kalau sudah sampai kepada tahapan begitu, maka sumum bukmum umbium pahu layar jiun. Kita tidak mampu lagi mengungkapkan bahasa itu kepada siapapun, melainkan memperlihatkan keramatnya agar manusia itu takwa kepada Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, grup 1 dan 2, dalam perkara untuk bermujahadah menghadirkan keakuan Allah demi keakuannya adalah menghindari keakuan, munculnya keakuan diri kita. Bernaubatnya kepada satunya persatuan kita dengan Allah, tidak bersekutu lagi si aku mengatakan aku sebagai umat dan si aku mengatakan aku sebagai Tuhan dengan satu kali sebutan nahu. Inilah yang dikatakan aku juga. Dapat kepercayaan itu dibutuhkan hati yang bisa meyakinkan Allah percaya kepada kita, bukan karena banyaknya amalan, bukan karena kuatnya ilmu, tetapi Allah bisa percaya dan yakin kalau kita meyakinkan Allah. Kalau ini kita tidak akan pernah main-main. Allahu alam, kembali diri merasa kosong menjadi alamnya Allah. Kosong bukan berarti tiada, tapi ada sesuatu yang belum nyata. Itu saja yang dikatakan kosong. Balik awal dari sukun kembali hidup menjadi sukun. Niahnya, masanya setinggi-tinggi wujud Allah bersembunyi. Syariat pampangan, syariat itu zahirnya, syariat itu penampakannya. Inilah yang akan kita sambut dengan kodrat yang tidak bersekutu, insya Allah. Masa istiqomah telah membimbing kita dalam mempelajari penyempurnaan kerahasiaannya. Istiqomah menyatakan arti dalam hijaiyahnya, yaitu menyempurnakan rahasia Allah menjadi wujud yang nyata. Tidak ada lagi yang tidak rahasia, tetapi rahasia sudah muncul menjadi kodrat rahasia, bukan yang dirahasiakan. Baik, kita lakukan muzakarahnya. Salu mazakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan jurut.
takbir jamaahnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, barakallahu ya karim ya rahmanir rahim. Syukron Buya atas tausiahnya dalam tema ada alif doma'u, dua alif doma'u, al-wadohiru wal batinu wal dohiru abdi. Jadi di situ ada kata alif dua doma'u ya Buya, untuk menghindari persekutuan antara kedua doma'u itu. Kita harus paham dalam keakuannya itu mungkin Buya. Dan untuk memperdalam ini, insya Allah silakan jamaah untuk bertanya, silakan mengangkat gambar tangannya. Ada Pak Suwardi itu, Pak. Ada Pak Suwardi, silakan Pak Suwardi, waktu tepat dipersilakan. Insya Allah. Terima kasih Pak Utari Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya atas pandangannya, pencerahannya pada malam hari ini terkait bagaimana menjaga sahiru Rabbi wal batinu abdi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam posisi syariat ini Buya, mohon jabarannya lebih lanjut lagi Buya, baik dalam ibadah maupun ini dalam keseharian kita. Makasih Buya. Baik. Dimunculkan wujudnya dalam bentuk wujud syariat, artinya apa? Tidak ada lagi keterpisahan batin, dan sesungguhnya batin itu sudah muncul terlihat. Bagi orang yang mengakui ada lagi batin, maka dia tersembunyi dalam kodrat umat yang tidak akan pernah berubah dan akan naik. Tapi kalau pengakuannya sudah masanya, dia sudah melihat yang batin itu sudah dohir, maka itulah penampakan yang nyata. Jadi penampakan dengan yang dilihat itu beda. Penampakan adalah asal usul, itu yang dikatakan wujud pantulan dari ayan sabitah ini, dipantulkan berwujud ayan kerajiah. Itu pantulan. Tapi yang naik dan turun bertasbih di dalam diri adalah wujud yang menentukan, yaitu sirnya Allah yang telah terlihat. Maka lihatlah nyawamu seperti wujud dari wajahmu sendiri, dirimu sendiri. Jadi tak perlu lagi kehilangan nyawa. Paham? Alhamdulillah, insya Allah Buya, insya Allah. Baik. Makasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih Pak Suwardi pertanyaannya dan syukur Buya atas penjelasannya. Insya Allah, silakan jemaah yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Insya Allah ada Pak Imam Ridho. Silakan Pak Imam, waktu tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengingat kembali paparan Buya tentang alif doma'u pada johiru dan alif doma'u pada batinu. Johir batin, Buya. Jadi ternyata kita sudah bisa makna tersebut kalau kita sudah pahami bahwasanya johir batin diri Allah itu, maka ini yang disebut kita bisa menikmati yang hidup itu ya Buya ya, dalam kehidupan Buya, karena sudah johir batin dirinya hanya wujud dia semata. Mungkin bisa diperjelas Buya. Iya. Terhimpunnya satu bilangan kepada satu wujud, dua bilangan dari tauhidin terhimpun ke dalam satu tauhidun, itu dinamakan satu wujud. Pengakuan satu wujud butuh iman Allah yang sangat kuat. Apabila masih ada pengakuan ada yang tidak terlihat, ada yang terlihat, berarti dia belum memahami tauhidun, karena semua sudah digulung menjadi lenyap, dan lenyap sudah dinyatakan berupa satu. Inilah yang dikatakan masa wahid, masa hayatnya Tuhan. Jadi kalau ini kita bisa imankan, nyata di bidang ini, artinya kita sudah tidak melihat kenyataan lain lagi. Itu khadim pada diri. Nur kadim, Allah kadim, hakul kadim, marifatul kadim. Dengan begitu, tidak ada lagi yang tidak nyata, semua nyata. Mulai dari nur kadim, hakul kadim, batinul kadim, sampai kepada Allah kadim, marifatul kadim. Insya Allah, gitu. Paham?
Masya Allah ya, alhamdulillah. Jadi betul-betul keadilan nyata. Jadi itulah yang dikatakan mendawamkan dalam kehidupan itu ya Bu ya. Iya, begitulah. Ya, baik Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yurido atas pertanyaannya dan support penjelasannya. Insya Allah dilanjut kepada jemaah yang lain. Silakan yang ingin bertanya mengangkat gambar tangannya. Insya Allah ada Pak Bambang Sutiono. Silakan Pak Bambang, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum, terima kasih Pak Duta Aprit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat-sehat selalu Buya ya. Insya Allah, amin. Buya mohon untuk kiat-kiat untuk menaikkan derajat zahir dan batin kita itu gimana caranya Buya? Mohon petunjuk ya. Menaikkan derajat harkat dan martabat Allah berupa zahir dan batin dengan rasa dan pandangan yang tidak boleh putus dalam kehidupan 24 jam menjadi ketergantungan kita kepada Dia. Takut kehilangan Allah, jagalah zahir. Takut kehilangan diri, jagalah batin. Maka padukanlah dua di dalam kata amin. Aku selalu ada untukmu dengan amin. Amin, amin, ya amin. Begitu cara menjaganya. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah terima kasih Pak Bang atas pertanyaannya dan syukur Buya atas penjelasannya. Insya Allah silakan jamaah yang lain yang ingin bertanya silakan mengangkat gambar tangannya. Mungkin saya Buya bertanya. Itu ada Imam Asep. Oh ada Pak Imam Asep ya. Silakan Pak Imam Asep, waktu sempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang istiqomah, makna istiqomah Buya. Tadi Buya menyatakan bahwa istiqomah itu menyatakan rahasianya dalam kenyataannya Buya. Mohon dijelaskan kembali Buya. Ya, istiqomah adalah penghimpunan semuanya menjadi kodrat rahasia. Jadi dalam pengenalan dengan sebanyak itu batinul batin yang dihadapkan kepada kita dan sir-sir yang dihadapkan kepada kita serta tajalli zat yang dihadapkan kepada tajalli. Semua kodrat hakikat, kodrat syariat yang digulung jadi hakikat, yang hakikat digulung jadi tarekat-tarekat pandangan digulung jadi wujud yaitu ma'rifat, dihimpun menjadi sir, rahasia, melenyapkan alif dan menyatakan wujudnya adalah kita. Ini adalah himpunan yang bernama istiqomah. Gitu. Istiqomah itu tidak lagi ada rahasia dalam rahasia, tapi sudah muncul rahasia di atas rahasia. Itu maksudnya. Jadi penghimpunan istiqomah adalah munculnya semua ke dalam himpunan rahasia. Baik kodrat batin pun jadi rahasia, nur pun jadi rahasia, semua akan jadi rahasia. Tajalli bermunculan dari rahasia Allah. Disinilah makanya berdirilah sifat tajalli sirullah. Gitu. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam Asep atas pertanyaannya dan Buya penjelasannya. Baik, Insyaallah. jemaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.